Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Edi Cahyono MSI dan teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan materi kita yaitu reaksi berisik. Kemudian ini judul artikel yang kami gunakan. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Diana Raili dengan NIM akhir 050 dan rekan saya Nia Wafiro dengan NIM akhir 039. Saya Faranesha Nafri dengan NIM akhir 052. Saya Sheila Sumandana Putri dengan NIM akhir 059. Kemudian ini artikelnya dan bisa di-scan. Di sini ada dasar teori, yaitu perkembangan ilmu kimia saat ini mengarah pada konsep kimia hijau, yaitu proses yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Salah satu pendekatan yang mendukungnya adalah kimia komputasi yang digunakan untuk memprediksi energi struktur dan sifat molekul secara teoritis, sehingga dapat membantu menjelaskan mekanisme reaksi tanpa selalu bergantung pada banyak percobaan laboratorium. Dalam penelitian ini dikaji reaksi Diels-Alder, yaitu reaksi perisiklik berupa sikloadisi antara 1,3 butadiena dan akroloid yang menghasilkan jenis 6 anggota. Reaksi ini disebut perisiklik karena perpindahan elektronnya berlangsung serentak dalam satu tahap melalui jalur melingkar, tahap pembentukan intermediate. Kemudian ini reaksi umumnya. Kemudian di sini ada pengaplikasian tentang reaksi perisiklik, yaitu ada 4. Pertama itu di industri farmasi, dapat digunakan dalam sintesis obat untuk membentuk struktur cincin kompleks seperti alkaloid dan terpenoid secara cepat dan selektif. Reaksi ini meningkatkan efisiensi sintesis dan mengurangi produk samping. Yang kedua itu di industri material dan polimer, dimanfaatkan dalam pembuatan polimer fungsional, resin serta material cerdas seperti setilim, polimer, dan grafit. Reaksi Diels-Alder banyak digunakan karena sifatnya yang reversibel dan stabil. Kemudian yang ketiga itu di industri kimia dan agrokimia, dapat dimanfaatkan dalam sintesis pestisida, parfum, dan bahan kimia bernilai tinggi. Reaksi ini mampu membentuk ikatan karbon-karbon secara efisien dalam satu tahap. Kemudian yang terakhir itu di industri kesehatan dan biomedis, dapat digunakan dalam sistem pengantaran obat karena reaksi bersifat selektif, efisien, dan dapat berlangsung dalam kondisi ringan sehingga cocok untuk pengaplikasian di biologis. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai mekanisme reaksi yang terdapat pada jumlah yang kami gunakan. Nah, pada reaksi ini, kami menggunakan contoh dari sebagian besar reaksi perisiklik. Di sini kami menggunakan reaksi Diels-Alder, di mana ada reaksi Diels-Alder ini 1,3 butadiena itu bertindak sebagai dien dan akroloid sebagai dienofil. Nah, pada reaksi ini itu terjadi secara
akrolein. Nah, interaksi atau overlap orbital ini menyebabkan terbentuknya dua ikatan sigma baru secara serempak dan menghasilkan 6 cincin anggota reaksi Diels-Alder ini. Nah, hubungannya dengan optimasi energi, di mana interaksi homologo akan menyebabkan sistem menuju keadaan transisi. Nah, pada keadaan transisi ini, energinya itu paling tinggi dengan nilainya sekian. Kemudian setelah melewati keadaan transisi akan terbentuk ikatan baru. Nah, pada ikatan baru, energi sistemnya itu mulai menurun. Pada penurunan energi ini menunjukkan bahwa produk lebih stabil dan reaksi bersifat eksoterm. Selanjutnya itu adalah kinetika reaksi, di mana reaksi Diels-Alder ini memiliki laju reaksi yang dipengaruhi oleh energi aktivasi atau EA, di mana energi aktivasi ini merupakan energi minimum yang dibutuhkan reaktan untuk mencapai keadaan transisi. Nah, semakin rendah energi aktivasi ini, maka konstanta laju atau K akan semakin besar sehingga reaksi berlangsung lebih cepat karena reaktan lebih mudah membentuk produk, di mana delta E dihitung dengan E produk dikurangi reaktan menghasilkan minus 101,72 kJ per mol yang merupakan eksoterm, di mana nilai negatif ini menunjukkan produk lebih stabil dibandingkan reaktan, dan reaksi bersifat eksotermis ini karena melepaskan energi. Dan laju reaksi dapat dihitung dengan konstanta laju dikali dengan konsentrasi 1,3-butadiena dikali dengan konsentrasi akrolein, di mana orde reaksinya adalah 2. Reaksi Diels-Alder ini merupakan reaksi molekuler karena melibatkan dua reaktan yang bereaksi secara langsung dalam satu tahap. Nah, konstanta laju dapat dihitung dengan rumus ini dan dihasilkan 3,57 kali 10 pangkat 7, di mana nilai konstanta laju yang besar menunjukkan reaksi berlangsung cepat karena energi aktivasi relatif rendah sehingga pembentukan produk lebih mudah terjadi. Selanjutnya itu adalah optimasi energi, di mana energi reaksi Diels-Alder antara 1,3-butadiena dan akrolein menghasilkan energi minus 900,079 kJ per mol yang akan meningkat pada keadaan transisi, di mana energinya adalah minus 900,051 kJ per mol, dan menurun lagi pada produk energinya itu adalah 900,181 kJ per mol, di mana energi aktivasinya ini didapat 28,23 kJ per mol. Nilai energi aktivasi relatif rendah menunjukkan reaksi berlangsung cukup mudah secara kinetika. Hal ini sesuai dengan mekanisme perisiklik yang berlangsung secara konstan, di mana pembentukan ikatan baru terjadi secara stimulan melalui interaksi orbital P antara 1,3-butadiena dan juga akrolein. Kemudian diagram energi ini menunjukkan energi bebas Gibbs atau delta G. Diperoleh grafik bermula dari reaktan dengan nilai energi itu min 900,079 sekian. Kemudian grafik naik menuju transition state yang menunjukkan bahwa adanya energi aktivasi sebesar 28,23 kJ per mol. Kemudian grafik turun ke produk dengan energi min 900,181 sekian. Kemudian untuk delta G itu dihitung menggunakan persamaan delta G sama dengan G produk dikurangi G reaktan diperoleh min 101,72 kJ per mol, dan nilai delta G yang kurang dari 0 ini menunjukkan reaksi bersifat eksotermik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian di mana produk memiliki energi lebih rendah dibandingkan reaktan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, reaksi Diels-Alder antara 1,3-butadiena dan akrolein berlangsung dalam satu tahap tanpa membentuk zat antara atom intermediat. Yang kedua, pada diagram energi, keadaan transisi memiliki energi paling tinggi, sedangkan produk memiliki energi paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi bersifat eksotermis atau melepaskan energi. Yang ketiga, energi aktivasi memengaruhi cepat atau lambatnya reaksi. Semakin kecil energi aktivasi, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Yang keempat adalah kimia komputasi membantu mempelajari mekanisme reaksi, energi, dan kestabilan senyawa dengan lebih mudah dan efisien tanpa banyak percobaan di laboratorium. Yang kelima, reaksi Diels-Alder banyak digunakan dalam bidang farmasi, material, dan industri kimia
gitu ya bisa kami paparkan.